Kami bersyukur sebab Engkau setia. Kami bisa mengandalkan kasih setiamu. Kau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali tidak. Dan juga Tuhan, Kau selalu mengingat kami dalam hatimu. Kami selalu ada dalam hatimu. Kau mengingat kami senantiasa. Kau melukis kami di telapak tanganmu, Tuhan. Hidup kami ada dalam tanganmu. Kami ada di dalam tangan yang tepat. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sudah Kau curahkan dalam hati kami. Itu yang membuat kami bisa terus berharap. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapa yang baik dalam sorga, kami percaya Roh-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Sehingga melalui masalah apapun, situasi apapun, Tuhan kami tampil lebih daripada pemenang. Haleluya. Engkau sudah menjamin kemenangan kami. Kami tinggal dalam kemenangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kuat dalam kuat kuasa-Mu. Kami kuat karena Engkau tinggal dalam kami. Yesus Kristus kekuatan kami. Di dalam Kristus kami bermegah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk lagi mendengarkan firman-Mu. Oh, bersabda kepada kami, di dalam nama Yesus, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Yesus telah menjadi hikmat bagi hamba-Mu. Yesus yang adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, firman ini menguatkan, meneguhkan, mengajari, mendidik anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Rabaya sana supaya semua bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran. Terima kasih, berkati waktu-waktu ini ada kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Kau menjamah setiap hati. Tidak ada satupun yang Tuhan lalui di dalam nama Yesus. Dan dengan bersehati kami mengusirkan roh-roh setan iblis, roh-roh jahat. Kami perintahkan kau pergi, menyingkir setan dalam nama Yesus. Roh kelemahan, roh tawar hati, roh patah semangat, kami perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Tuhan yang membacakan semangat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar semua? Menang? Amin. Menang semuanya? Amin. Haleluya. Saudaraku, sungguh indah di dalam rumah Tuhan, amin. Firman Tuhan mengatakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara sebagai orang-orang rohani yang sudah ditebus dengan darah Yesus, saudaraku, saudara punya kesukaan di rumah Tuhan. Itu hal yang wajar. Saudara mengerti ini? Amin. Oke. Kita langsung masuk aja saudaraku pada firman Tuhan. Kita buka dari Amsal pasal 19 ayat 7. Amsal 19 ayat 7. Mungkin ini saudaraku, Amsal ini agak mengejutkan bagi saudara. Katakan kanan kirinya, siap-siap terkejut. Siap-siap terkejut. Haleluya. Dapat saudara? Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Haleluya. Apa katanya? Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Jadi saudaraku, tujuan saya menyampaikan ini supaya saudara sadar akan realita kehidupan, kenyataan kehidupan. Amin. Bahwasanya hidup ini nggak semua diisi oleh hal-hal saudaraku yang sesuai dengan keinginan kita. Amin. Saudara nanti semakin dewasa,
saudara terjun dalam kehidupan ini, dunia nyata saudaraku, saudara akan melihat hal-hal yang bertentangan dengan keinginan saudara. Hal-hal yang mengecewakan, yang membuat sakit hati, yang membuat marah. Amin, saudara. Mengerti ini? Amin. Dikatakan orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Sahabat-sahabat menjauhi, saudara-saudara membenci. Kenapa? Karena miskin. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tapi mereka tidak ada lagi. Kak, tolonglah. Oceanu, tolong. 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 Tolong, tolong. Tapi mereka nggak ada lagi. Mereka sengaja menghindar. Kenapa? Karena miskin. Haleluya, saudara. Amin. Ini yang berlaku di dalam dunia nyata ini. Kenapa saya ajarkan ini kepada saudara? Supaya saudara membenci yang namanya kemiskinan. Haleluya, saudara. Amin. Supaya saudara marah kepada yang namanya kekurangan. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kepada domba-dombaku hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Tuhan itu Bapa yang baik. Haleluya, saudara. Amin. Tidak ada bapa di dunia ini kalau anaknya minta daging dikasihnya ular. Tidak ada bapa di dunia ini yang anaknya minta roti dikasihnya kalajengking. Tuhan bilang, kalau kamu yang jahat, kau memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, orang-orang tua di sini, saudara pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anak saudara. Saudara yang jahat, kita yang jahat menurut standar Tuhan. Amin. Amin. Yang jauh di bawah level kasih Bapa, pasti berharap yang terbaik untuk anak kita. Apalagi Bapa yang sempurna di dalam kasih. Halo? Amin. Apalagi Bapa yang sempurna di dalam kasih. Saudara mengerti ini? Amin. Kita baca lagi. Amsal 14 ayat 20. Amsal 14 ayat 20. Dapat? Amsal 14 ayat 20, 1, 2, 3 ya. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Amin. Dikatakan saudaraku, orang miskin itu dibenci oleh teman-temannya. Kenapa? Asal datang, jangan marah saudara ya. Asal kelihatan saudaraku, pasti minjem uang sekalian. Padahal bukan. Padahal bukan. Saudara cuma lewat aja depan rumah. Begitu nampak kita saudaraku langsung sembunyi dia. Tutupnya pintu, pakunya jendela, amin. Lalu dia pergi saudara. Bilang, mama gak ada, papa gak ada. Begitu dia melihat kita tarik nafas dalam dia. Dia lagi. Haleluya saudara. Tapi kalau saudara mau banyak kawan, jadi orang kaya. Orang kaya itu banyak kawannya, banyak sahabatnya, banyak keluarganya. Yang gak kenal pun mengaku kenal, yang gak keluarga pun mengaku keluarga. Aku ini, ada opung-opungnya lagi, itulah. Akulah. Ininya lah. Garis keturunan. Ditarik garis saudaraku 10 keturunan ke atas. Amin. Baru dapat hubungannya. Itu kalau kita orang kaya. Tapi kalau miskin saudaraku, saudara pun bisa gak kenal.
Pahit ya. Amin. Amin. Saudara, pernah nggak datang ke rumah keluarga, meminjam uang, menghubungi saudara, pas perlu duit ditolak? Pernah. Pernah? Pernah. Siapa pernah? Pernah. Berarti satu nasib kita semua. Satu perjuangan lah kita bilang, amin. Bukan satu nasib ya, satu perjuangan. Pernah ditolak? Pernah. Wah. Enak? Enak atau cemana rasanya? Sedih. Macam diiris-iris ya? Macam diiris sembilu, dikasih apa namanya? Asam. Cuka, kasih asam, amin. Sakit kali rasanya. Apalagi kita tahu dia punya, amin saudara. Saya pernah gitu, saya WA. Misalnya udah sampai waktu itu saudara mau bayar gedung ini. Kami mintalah untuk gerejanya. Kami akan membayar lagi untuk gereja, tolonglah dibantu sewa gereja. Enggak dibalas pun enggak. Biasanya kalau WA yang lain saudaraku cepat dibalas. Tapi kalau masa utang uang ini saudaraku, orang jadi lebih sensitif, amin. Kawan bisa jadi nggak kawan, saudara. Kenal bisa jadi nggak kenal. Mau pahit naik. Mau wajib naik. Kok begitu, Pak? Iya, itulah realita kehidupan. Haleluya, saudara. Amin. Lalu saudaraku, hati-hati ya dengan namanya kemiskinan, kekurangan ini. Saudara nanti bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kau gak adil. Kenapa aku lahir dalam keluarga yang miskin? Kenapa dia lahir dalam keluarga yang kaya? Amin, saudara. Amin. Di mana keadilan? Atau saudara bisa marah sama bapak mama saudara. Kok miskin kalian? Gak bisa pengen kaya sedikit. Haleluya, saudaraku. Amin. Jadi kalau misalnya gini saudara, kalau saudara misalnya minjam, gak dikasih, saudara jangan marah. Jangan marah sama keluarga saudara. Amin. Jangan marah sama orang itu. Jangan pahit hati. Yang harusnya saudara lakukan apa? Saudara marah sama kemiskinan, sama kekurangan. Lalu saudara bertekad untuk mengubah hidup saudara dengan pertolongan Tuhan. Amin. 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 Jangan marah, jangan sakit hati. Lalu saudara merencanakan sesuatu yang jahat dalam hati saudara. Soalnya kapan kau gak perlu sama aku? Sampai kapan rupanya dia gak perlu sama kita, saudara? Itu lebih sakit lagi, amin. Dia tunggu-tunggu kapan ada telepon aku, kapan dia perlu. Rupanya karena perlu banyak dunia gak perlu dia sama kita. Teleponnya aku sekali ini, gak ku jawab, gak ku balas, minta tolong dia gak ku tolong. Banyak duitnya, ngapain dia perlu pertolongan saudara? Haleluya, saudara. Amin. Jangan marah sama orang. Tinggalkan sakit hati itu. Amin. Amin. Tinggalkan sakit hati. Mulai saudara bertekad, saya akan dengan pertolongan Tuhan, saya akan mengubah hidup saya. Haleluya, saudara. Fokus, amin. Oke. Kita baca saudaraku Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Dapat saudara? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya,
pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara harus menilai, misalnya, kok aku kekurangan terus ya? Saudara mulai melihat, saudaraku, mengecek, apa mungkin karena aku malas? Haleluya saudara. Karena Alkitab juga mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Haleluya. Amin. Mungkin saudara perhatikan kalau orang-orang kaya, saudaraku, dia rajin bekerja. Dari pagi dia bangun, dia bekerja terus. Amin saudara, lihat dia bekerja. Lalu datang kita yang sudah susah, kekurangan, kita malas-malas. Kita malas berpikir, kita malas bekerja, saudaraku. Lalu kita marah kepada orang yang rajin bekerja itu. Karena dia kaya. Amin. Firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Tuhan, mungkin aku terlalu banyak santai, terlalu banyak tidur. Tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Amin. Menutup mata. Lalu tinggal berbaring, mengantuk. Kemudian kemiskinan datang seperti seorang penyerbu. Kemiskinan datang menyerbu. Kekurangan datang seperti orang bersenjata menyerang kita. Lalu kita marah sama orang yang rajin itu, yang kaya itu, saudara. Sakit hati kita. Haleluya. Bahkan saudaraku, ada tetangga kami dulu di gereja, tetangga kami. Kenapa nggak gereja, Dak? Kata istri saya. Malaslah ke gereja, Dak. Seorang Batak ya. Dia asal ke gereja, kebayanya ganti-ganti setiap minggu. Nanti atasnya merah, bawah merah, sepatunya merah, tasnya merah, behelnya pun merah. Terus ini saudaraku, apa namanya ini? Kontak lensnya pun merah. Dia macam orang mabuk, amin. Minggu depannya lagi, pakai apa? Hijau. Terus hijau semua. Sementara aku itu aja baju kuda. Jadi malu aku. Tersinggung aku sama dia. Asal menyembah Tuhan sengaja tinggi-tinggi tangan itu. Emas. Gelang. Terus kalung dengan buah anggurnya itu sudah. Amin. Sengaja digini-ginikan lah rambutnya itu. Asal diginikan rupanya rantai kapal sudah. Emasnya macam rantai kapal. Sengaja kali kulihat itu. Lalu kita dipenuhi dengan iri hati, kemarahan. Lalu saudaraku meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan iri hati. Jangan marah kalau orang menjadi kaya. Kalau orang menjadi kaya tanya, apa sih rahasianya bro, kok bisa berhasil? Amin. Amin. Tolong ajari aku. Kalau bekerja keras, aku juga sudah bekerja keras. Oh begini bro, gak cukup hanya kerja keras, kerja cerdas. Macam mana caranya? Jangan musuhi dia, jangan jauhi. Amin. Setidaknya saudara bisa numpang mobilnya. Hati-hati dengan iri hati ini, saudara. Dengki. Itu bukan berasal dari Tuhan, itu berasal dari setan. Amin. Amin. Gara-gara iri, dengki, marah, orang bisa membunuh. Saudara ingat Kain? Kain membunuh adiknya Habil. Karena persembahan Habil diterima, persembahan Kain gak diterima. Haleluya, saudara. Amin. Saudara gak ditolong sama keluarga saudara, jangan marah. Keluarga si. Saudara memaki keluarga saudara.
ditolong aku. Gak ada yang peduli sama aku. Haleluya saudara. Amin. Jangan marah. Tinggalkan sakit hati itu. Itu hanya membawa pada kejahatan kata Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Jadi saudara belajar sama semut. Kita bisa belajar jadi sama semut dan kita menjadi bijak. Kenapa? Semut gak ada yang mengatur. Amin saudaraku. Gak ada yang melihat, mengawasi. Dia tetap bekerja. Dia bekerja waktu musim panas supaya waktu musim dingin gak bisa bekerja. Dia punya bekal. Persediaan. Itu makanya saudaraku, waktu masa muda, saudara masih kuat, bekerjalah. Jangan malas-malas. Amin. Orang kaya itu saudaraku, mereka bekerja, mereka bikin investasi, mereka bikin kebun, bikin nanam sawit. Amin. Mereka bikin kos-kosan, investasi, kerja, investasi saudara. Sehingga sudah tua dia, kerjanya bisa tinggal mancing-mancing. Mancing pun dia ada penghasilannya puluhan juta. Amin. Lalu kita yang gak punya penghasilan ikut mancing. Mancing keributan. Lalu apa yang datang? Keributan yang datang. Berkelailah sama istri. Kebanyakan mancing, gak kerja. Perlu yang pelajari mengenai semut ini. Amin saudara. Amin. Dia bekerja, dia memikirkan masa depannya. Saudara pun demikian. Ada uang jangan langsung dihabiskan semua. Lewat bakso, lewat sate, cilok. Beli saudaraku baju mahal-mahal. Beli apa lagi? Tas, sepatu. Beli yang perlu, amin. Lalu uangnya investasikan. Tabung. Saudara ingat mengenai Yusuf saudaraku? Ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Amin. Selama masa tahun 7 tahun kelimpahan, Yusuf membuat lumbung-lumbung. Hasil tanah Mesir itu disimpan di kota-kota, ada kota-kota penyimpanan. Sehingga ketika datang 7 tahun kekurangan, ada persediaan makanan. Bahkan dari seluruh dunia datang waktu itu ke Mesir untuk membeli makanan. Haleluya saudara. Amin. Itu artinya kita merencanakan masa depan kita. Ada waktu itu saudaraku ya masih termasuk keluarga lah. Mama saya cerita. Di Jambi dia saudara. Dia bekerja. Masih anak muda. Ada uangnya dikumpul-kumpulnya belinya tanah. Di Jambi saudaraku ya masih agak murah lah tanah. Amin. Ada uangnya dikumpulnya belinya tanah. Saudara tahu apa yang terjadi? Pas tanahnya itu terjadi pelebaran jalan atau buka jalan lah saya nggak tahu saudara. Meledak harga tanahnya. Kenapa? Dia menabung, dia menunda untuk bersenang-senang dulu saudara. Banyak orang ada uang, amin. Saya perhatikan begini. Ada orang bertambah pendapatan, pengeluaran pun makin bertambah. Misalnya gajinya saudaraku naik dari misalnya 5 juta ke 10 juta, amin. Apa yang dibuatnya? Mulai kredit kereta baru. Kalau kereta lama masih bagusnya. Kereta lama dijual, bikin kredit baru. Lalu saudaraku, rombak rumah, renovasi. Rumah yang lama pun masih bagus. Jadi gak heran, terus kekurangan. Gak sabar untuk menunda kesenangan, saudara. Saudara mengerti? Amin. Dia perlu kita pelajari dari semua. Rajin bekerja, menabung. Tapi jangan pelit. Amin. Saudara harus tetap mengingat juga ada namanya hukum tabur tuai. Jangan pelit. Amin saudaraku. Barang siapa menabur dia pasti menuai.
Itu hukum alam semesta. Itu kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, saudara. Amin. Masih bersemangat? Amin. Amsal 23. Amsal 23 ayat 20 sampai 21. Dapat? 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ini saudaraku, biasanya kalau di daerah ada orang satu daerah itu suka orang mabuk-mabuk, pesta sambil minum makan daging. Biasanya di situ banyak orang miskin. Haleluya. Biasa hidup foya-foya, boros, ada uang habiskan, terakhir kawan semua. Untuk apa? Minum. Tabulnya. Daging ular, daging babi. Amin. Biawak. Kucing. Haleluya, saudara. Apa kata firman Tuhan? Menjadi miskin. Suka mabuk. Ngantuk membuat orang menjadi compang-camping. Kenapa? Mabuk malam-malam, siang tidur. Mabuk lagi malam-malam, jumpa sama kawan. Ayo, mabuk. Mabuk sepanjang malam. Pesta, amin. Putar ke kiri. Hei nona manis, putar ke kiri. Tarik mas, ke kiri. Siang tidur, malam mabuk lagi. Nah, gitulah saudara. Apa nggak miskin? Kalau apa yang di rumah pun terjual, tergadai ya, amin. Kursi jual, tabung gas jual, nggak bisa dimasak. Mana tabung gas tadi? Kata mama saudara, udah hilang. Lalu lagi, minum lagi. Jadi miskin. Berpakaian compang-camping. Amin, saudara. Amin. Gak ada gunanya mabuk itu. Sekarang terakhir kawan supaya bilang apa? Hebat. Itulah cuma saudara dapat. Saya itu kemiskinan yang datang. Amin. Setelah ini kemiskinan yang datang. Haleluya. Amin. Saudara di sini sudah dibebaskan dari rokok, mabuk, segala macam ikatan-ikatan saudaraku. Saudara dulu sakit-sakitan, nggak bisa bekerja. Sekarang saudara sehat. Amin. Amin. Bekerja sebaik-baiknya. Merokok pun saudaraku, jangan lagi merokok. Amin. Satu bungkus rokok berapa saudara? Taruhlah 25.000. 25 kali 30 250.000. Setahun 9 juta. Udah saudara bisa cicil tapak itu saudara. Kami dulu di Jambi masih bisa DP 4 juta, cicil 500.000 setiap bulan beli tanah. Dalam 2 tahun selesai, 2 tahun selesai. Gak merokok saudara, bisa saudara banyak tabung uang saudara. Sehat saudara. Mengerti nih saudara? Amin. Amsal 28 ayat 19. Dapat? Masih bersemangat? Amin. Coba goyang dulu kanan kirinya, bilang jangan mau miskin. Jangan mau miskin. Cengkram kalau saudara suami istri, tangkap leher bajunya itu bilang, jangan kau mau miskin.
Istri bilang sama suami, jangan miskin. Kau pikir enak miskin? Haleluya. Coba Amsal 28 ayat 19. Apa saudara? Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ada tanah saudara, kerjakan dengan segenap hati saudara. Ada pekerjaan saudara, kerjakan dengan segenap hati saudara. Jangan kejar hal yang sia-sia. Apa maksudnya mengejar hal yang sia-sia? Hal-hal yang membuang waktu. Amin saudara. Amen. Macam mana cara membuang waktu? Menyesali masa lalu. Haleluya saudara. Saudara sibuk menyesali masa lalu, sehingga saudara pun tak ada lagi waktu untuk bekerja. Atau kebanyakan merangan-angan. Pokoknya beginilah. Actionnya nggak ada, tindakannya nggak ada. Haleluya saudara. Merangan-angan, punya visi bagus, tindakan. Haleluya. Kerjakan tanah saudara dengan sungguh-sungguh. Jadi ahli saudara dalam bidang saudara. Haleluya saudara. Amin. Kalau saudara guru yang ahli. Amin. Amin. Tamatan apa Pak? Teknik jaringan komputer. Coba mainkan komputer ini dulu. Bikin program. Bisa bahasa Inggris Pak? Dek. Little sih I can. Saudi lah. Macam mana saudara mau dipakai? Sayang kami dulu saudaraku ada guru bahasa Jepang. Jadi saking ahlinya dia saudaraku, asal datang orang dari kedutaan Jepang itu, dia yang dipakai. Mukanya pun mirip orang Jepang. Amin. Tamu-tamu dari Jepang, dia dipanggil saudaraku untuk menerjemah. Kenapa? Ahli. Ahli dalam bidang saudara. Amin. Amin. Kalau saudara ahli, saudara kan dicari. Saudara mengerti ini? Amin. Saudara anak muda, misalnya saudara sekolah, temukan keahlian saudara. Satu, temukan keahlian saudara. Saudara mau jadi ahli otomotif, mesin, ya saudara ahli di bidangnya. Amin. Saudara jadi petani, ahlilah. Jadi kebanyakan saudaraku kita nggak jadi apa-apa karena kemana pun tanggung. Amin. Coba kita buka dari Amsal 22-29. Masih bersemangat. Amin. Amsal 22. Hari ini banyak kita belajar dari Amsal. Amin. Amsal 22 ayat 29. Dapat? 1, 2, 3 ya. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dia cakap dalam pekerjaannya, ahli dalam pekerjaannya, dicari. Di mana dia berdiri? Di hadapan raja-raja, pembesar-pembesar. Nasihat saudara diminta, nasihat saudara diperlukan. Saudara diperlukan, amin, saudara dicari. Saudara pedagang, jadi pedagang yang ahli. Amin saudaraku. Amin. Saudara pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang ramah, yang cakap. Pak, ada orang kerasukan di sana. Ayo datang kita. Saya akan tunjukkan batang hidungmu. Amin.
Bukan saudara, Pak ada kerasukan. Nah, kau aja lah dulu. Aku masih ada dulu pertemuan ini. Amin saudaraku. Amin. Harus jadi ahli. Cari apa bidang saudara. Saudara ahli salon saudaraku. Ada banyak laki-laki ahli salon, amin. Saya pernah lihat salon minimalis saudara. Artis, makeup artis, oh cantik. Puluhan juta makeup. Saudara kerja setahun, dia kerja 1 hari, dapat sama gajinya saudara. Saudara banting tulang setahun, amin. Dia kerja 1 hari, makeup artis. Sama gajinya. Gak kepengen saudara seperti itu. Ini saudara udah banting tulang kerja keras kita, hasilnya nggak seberapa. Itu dia, kalau kita cakap, kalau kita ahli. Amin. Amin. Saudaraku, Tuhan sangat ingin saudara diberkati. Amin. Apa buktinya Pak? Kita buka Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ayo. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Dapat saudara? Ya. 1, 2, 3 ya. Kristus telah menebus kita Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saking kepengennya Tuhan memberkati kita, apa yang diperbuatnya? Dia naik ke kayu salib menjadi terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Amin. Amin. Kutuk siapa yang ditanggungnya? Kutuk kita. Karena kita gagal melakukan hukum-hukum Tuhan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang gagal mematuhi hukum Taurat. Amin. Amin. Asal kita gagal mematuhi hukum Tuhan, kita kena kutuk. Tapi di kayu salib, Yesus mengambil kutuk kita. Haleluya. Amin. Lalu saudaraku, berkat yang pantas untuk diberikan kepada Yesus, berkat itu jatuh kepada kita. Amin. Dikatakan ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus saja. In Christ alone. Hanya di dalam Kristus saja kita menerima berkat Abraham. Amin. Haleluya. Apa itu kutuk hukum Taurat, Pak? Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, Sakit penyakit. kutuk sakit penyakit, kutuk mati muda. Haleluya saudara. Amin. Jadi kalau kita lihat, Tuhan aku masih hidup di dalam kemiskinan ini. Padahal Engkau sudah menebus saya dari kutuk hukum Taurat, kutuk kemiskinan. Gak betul ini Tuhan. Apa arti ditebus? Dilepaskan. Dilepaskan, dipindahkan. Amin saudaraku. Dibayar. Tempat saudara bukan lagi di tempat kemiskinan. Saudara sudah ditebus dari situ. Amin. Tempat saudara di bawah berkat. Amin. Berkat Abraham. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan mau terima kutuk itu. Saudara sakit-sakit, saudara sudah dibebaskan. Yes. Amin. Amin. Tapi ikut Tuhan gak boleh malas. Saudara sudah dibebaskan dari kutuk.
Tapi prinsip saudaraku, hukum Tuhan ini yang berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya, itu masih berlaku. Haleluya. Haleluya. Saudara yang perempuan, jangan mau laki-laki yang malas-malas. Laki-laki pemaleh. Amin. Yang kerjanya banyak tidur. Ada dulu saudaraku, saya kenal waktu di Jambi. Dia menikah. Lalu suaminya ini pemalas, kerjanya tidur. Makan tidur, makan tidur. Udah itu saudaraku, minta nasi pun minta dibikinin sama istrinya. Udah sampai ke puncak, ubun-ubun kemarahan istrinya. Saudara tahu apa yang dibuatnya? Dimasaknya air panas, saudara. Lalu pas mendidih, disiramkannya sama suaminya pas lagi tidur. Ya. Pas minta makan. Pas minta makan. Zur! Bukan nasi yang datang. Air panas, saudara. Langsung lompat. Nggak balik lagi. Sejak hari itu, nggak tahu lagi kedengaran kabarnya, saudara. Sampai sekarang. Tadi mana rimbanya? Mungkin hanya rumput yang bergoyang yang tahu, amin. Kegantengan itu pun nanti saudaraku akan memudar nampak. Amin. Amin. Makan sepiring berdua itu setelah menikah gak laku, gak bikin kenyang. Gak puas. Saudara tahu apa yang bikin kenyang? Makan satu kuali berdua, satu periuk, ikannya satu kuali. Nah, itu baru kenyang makan berdua. Ini makan pun nanti saudaraku sepiring, setengah piring cuma penuh. Lalu ikan teri bagi dua. Atau ikan asin, cuma dicium-cium aja. Lama-lama cinta itu pun hilang. Diganti rasa kemarahan, benci. Kalau aku menikah sama kau, kau bilang kau dulu begitu mengasihiku, akulah hartamu satu-satunya. Iya, cuma kau lah hartamu satu-satunya. Kau bilang dulu so sweet. Lihat calon suami saudara itu, jangan pemalas. Haleluya. Amin. Oke, bisa dia tidak kaya, tapi jangan pemalas. Saudaraku, lihat ya, kalau saudara misalnya mendekati seseorang, lalu saudara ditanya, berapa penghasilanmu? Saudara jangan marah. Amin. Orang tuanya nanya, berapa rupanya penghasilanmu, Dik? Nah. Kenapa saudaraku? Orang tuanya mau memastikan anaknya bisa dipelihara dengan baik. Nanti dalam asuhan bapaknya tercukupi semua kebutuhannya. Amin. Makan kenyang dia, saudaraku. Asal apa yang dimintanya dikasih bapaknya. Pak, Mercedes Pak, kasihnya. Ferrari Pak, dikasihnya. Rupanya orang kaya. Ya. Lalu sama saudara menderita. Saya pun kalau punya anak gadis, saya kan pastikan saudara, itu bukan matre. Itu namanya kasih bapak kepada anaknya. Amin. Makanya saudara yang laki-laki ya bekerja keras lah, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang saudara mau kerjakan. Haleluya. Amin. Saudara yang laki-laki pun jangan kawin sama perempuan pemalas juga. Haleluya saudara. Haleluya. Ya aku nggak tahu. Masa nggak tahu? Nyuci nggak tahu. Lumayan tadi banyak duit bisa ke laundry, amin. Saudara orang tua, saya kasih tahu sama saudara, ajari anak saudara bekerja. Amin. Jangan jumpa dia sama mertuanya nanti saudaraku yang ganas. Amin. Tinggal pula mereka di rumah mertua. Jam 5 saudaraku mertuanya udah lewat-lewat depan kamarnya. Apa yang dilemparkan ya? Piring kaleng. Tanggung. Itu masih korok. Hari 1 kedua ya masih nggak diganggunya.
Masuk hari ketiga, kok pemalas sekali menantuku ini katanya. Jam 5 saudara udah main rampen di depan kamar saudara itu. Amin. Amin. Kalau mertua saudara bangun jam 5, saudara bangun jam 4. Giliran saudara bangunkan dia. Amin. Lemparkan lagi piring depan rumah. Nanti orang bilang, kayak gini ya orang ikut Tuhan itu. Makin ikut Tuhan kok makin bodoh lihat. Kan ngeri sudah. Percuma kau ikut Tuhan. Wah itu yang bahaya itu. Dulu kau belum ikut Tuhan masih pintar ya tahu. Sekarang setelah ikut Tuhan makin bodoh kau lihat. Gak nampak imanmu. Hah? Lalu nama Tuhan lain dibawa-bawa. Nama Tuhan kena celah karena saudara, karena kita. Jangan gara-gara kita nama Tuhan kena celah, amin. Amin. Kita menjadi batu sandungan. Maunya orang bilang, ih, memang begitulah yang ikut Tuhan ini. Pantaslah kau rajin ikut Tuhan, ikut Tuhan. Nampak kau memang rajin, pembersih kau. Mantap memang. Amin. Amin. Jangan saudara ikuti orang berkeluh kesah tentang kita. Saudara mengerti ini? Amin. Oke, kita buka Amsal 31 ayat 10 mengenai perempuan yang bijak. Mau saudara dengar ini? Amin. Amsal 31 ayat 10. Hendaklah wanita yang bertelinga mendengarnya, amin. Amin. Amsal 31 ayat 10. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Yes. Dapat? 1, 2, 3 ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Amin. Alkitab ini banyak bicara mengenai perempuan, sudah. Amin. Istri yang cakap, yang bisa diandalkan, yang terampil bekerja, bukan yang pemalas. Haleluya. Amin. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Amin. Apakah suami saudara mempercayai saudara? Amin. Kalau terjemahan firman Allah itu dikatakan begini ya. Suaminya dapat mempercayai dia dan ia akan menyediakan segala keperluan suaminya dengan limpahnya. Ia menyediakan keperluan suaminya dengan limpahnya. Apakah saudara menyediakan makanan suami saudara? Halo. Amin. Saudara nanti tampil saudaraku, mbak artis keluar dari rumah. Amin. Lalu suami saudara macam gembel keluar dari rumah. Macam gak terurus, macam gak bersuami, macam gak beristri. Karena apa? Si istri sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Lipstiknya lah saudaraku tebalnya luar biasa, amin. Eyeshadow, bulu mata segala macam. Lalu suami tadi macam mana pun kita nggak peduli. Kan itu ada orang dunia bilang, di balik suami yang hebat ada istri yang cakap, amin. Haleluya. Haleluya. Sediakan makannya, minumnya. Perhatikan dia. Untuk itulah saudara menikah. Capek kali aku pak. Ya bagus, gak usah menikah dulu. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang menikah menyusahkan badannya sendiri. Haleluya saudara. Amin. Saudara nggak mau susah, ya usah menikah. Sendiri aja. Bagus sendiri aja, amin. Ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin.
Amin. Haleluya. Amin. Saudara bisa marah mungkin sama suami saudara, tapi saudara tetap baik kepada suami saudara. Saudara bisa nggak setuju, tapi saudara tetap melayani dia. Yesus mengatakan istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Haleluya saudara. Amin. Kalau terjemahan firman lain dikatakan saudaraku, ia tidak akan menjadi penghalang bagi suaminya, melainkan menjadi penolongnya sepanjang hidupnya. Saudara menolong suami saudara sampai pada panggilan Tuhan, seumur hidup suami saudara. Amin. 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 Perempuan menjadi penolong bagi suaminya. Baiklah kita menjadikan seorang penolong bagi si Adam ini. Haleluya. Haleluya. Dampingi suami saudara. Biar tahu rasanya punya istri itu. Amin saudara. Jadi enggak. Beristri sama enggak beristri enggak ada artinya sama dia. Amin saudara. Saudara enggak menghalangi suami saudara. Malah saudara mendorong dia maju. Menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amin. 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 Gak bikin malu. Ada istri bikin malu. Suka berantem. Suka marbadai. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Amin. Amin. Senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Jadi saudaraku perempuan, saudara juga bisa menghasilkan makanan, ada punya penghasilan. Amin. Saudara nggak hanya bergantung sama suami saudara. Amin. Amin. Ini pelajaran juga saudara. Nanti kalau misalnya tak suami saudara sakit, bisa tergoncang ekonomi rumah tangga itu. Saudara mengerti? Amin. Dari jauh, ia seperti saudagar. Apa katanya? Serupa kapal-kapal saudagar yang dari jauh mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Nah, dia bangun cepat, itu artinya saudaraku ya. Amin. Jam 5, jam setengah 5 udah bangun dia. Udah masak cungcang. Bangun suaminya, bangun anak-anaknya, udah sedia makanan. Amin. Amin. Ini enggak suami saudara pergi kerja, enggak ada makan apa-apa, cuma makan angin. Amin. Lebih cepat pula bangun suami sama anaknya daripada istri. Ma, bangun. Nah, nanti aja itu. Ia bangun selagi masih malam, sebelum matahari terbit, untuk menyediakan makanan bagi seisi rumahnya. Haleluya. Haleluya. Ada perempuan seperti itu di sini? Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Jadi saudaraku, dia ini orang yang tipe rajin bekerja, amin. Ada ladang dikerjainya saudaraku, menghasilkan. Kok banyak kali dituntut dari perempuan, Pak? Inilah kita mengatakan. Ini perempuan dituntut untuk cakap. Karena apa? Dia seorang penolong. Datang laki-laki, amin. Wah, saya santai sekali. Enggak, jangan malas juga laki-laki, amin. Ayat 19. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Malam pun saudaraku masih memintal dia. Ada yang dikerjakan dia, yang menghasilkan. Amin. Amin. Lalu dia menghasilkan uang. Lalu saudaraku dia bisa memberi kepada orang miskin. Halo. Amin.
Kalau saudara nggak punya uang, apa mau saudara kasih sama orang miskin? Dari pagi dia kerja saudaraku, sampai malam dia masih bekerja. Amin. Lalu menghasilkan uang. Ada uang, bukan disimpan sendiri, diberikan bagi untuk orang miskin. Saudara pun demikian. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Halo. Amin. Apa tujuan saudara bekerja? Ya, selain mencukupi kebutuhan saudara, saudara juga berkelimpahan, bisa menolong banyak orang, menolong pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara mengerti ini, saudara? Amin. Ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Jadi saudaraku, anggota rumah tangganya pun saudaraku, anggota keluarganya pakai pakaian panas semuanya. Dipintalnya sendiri. Kenapa? Dia rajin. Haleluya. Amin. Gak ada anak-anak yang gak pakai pakaian. Gak ada anak-anak yang lari-lari telanjang. Nanti lari saudaraku depan rumah, telanjang. Nanti belakang pun lari telanjang. Kenapa? Gak ada uang. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi saudaraku, gara-gara istrinya, suami pun dikenal orang. Amin. Berbahagia suaminya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Apa artinya tertawa tentang hari depan? Gak takut dia tentang hari esok. Kenapa? Dia bisa Menghasilkan. Saudara di sini, Amin. haleluya, perempuan menikah, Haleluya. ibu-ibu. Amin. Dia mau jadi ibu-ibu juga. Amin. Amin. Perlengkapi diri saudara. Jangan nanti saudaraku baru satu anak udah gelisahnya luar biasa. Beli susu pun tak ada. Bahkan pun terancam. Udah bertengkar setiap hari. Apa paling gampang memicu pertengkaran? Uang. Ya gak ada duit lah. Amin, saudara. Amin. Saudara lihat masa depan, saudara tertawa. Kenapa? Saudara perempuan yang cakap. Saudara perempuan yang menghasilkan. Amin. Tertawa akan hari depan, bukan mengerut muka saudara, bukan takut. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Amin. Lihat saudaraku, lihat. Saudara ibu-ibu yang tua-tua, bapak-bapak yang tua-tua, perlengkapi diri saudara dengan hikmat, sehingga saudara bisa mengajari anak-anak saudara. Amin. Kalau saudara nggak punya firman, apa mau saudara ajarkan sama anak saudara? Bertengkar nanti anak saudara suami istri. Apa yang saudara bilang? Jangan gitulah anakku. Cuma itu saudara bilang. Gak bagus begitu anakku. Tapi hikmat gak ada dalam mulut saudara. Haleluya, saudara. Jangan, itu makanya saudara rajin beribadah, saudara. Dengar firman Tuhan, perhatikan. Taruh firman itu dalam hati saudara. Amin. Supaya apa? Saudara juga cakap mengajar orang lain. Perempuan-perempuan tua mengajari perempuan-perempuan yang muda. Haleluya. Haleluya. Jangan nanti anak saudara nggak punya contoh macam mana hidup saudaraku, macam mana mengurus suaminya. Kenapa? Mamanya pun lihatnya nggak bisa, nggak pernah lihat mamanya seperti itu. Amin. Amin. Aku deh, iya ya, mamaku dulu begini sama bapakku. Oh iya, bagus dibuatnya. Oke, ku contoh lah.
Jangan jadi ingatnya, ya mamaku dulu asal bapakku pulang marah-marah dia sama bapakku karena kurang uang dibawa. Oh iya ya, itu juga yang itu berbuat. Kok kurang setoran? Ada tuh ya saudara. Lalu apa yang lihat dia saudara lakukan itu dipraktekkan ya. Kok marah-marah kok sama suamimu? Kan itu yang mama bikin dulu. Amin. Perempuan-perempuan tua mengajari perempuan-perempuan yang muda. Haleluya saudara. Haleluya. Ini juga satu hikmat mau saya kasih tahu sama saudara. Jangan sering-sering ke rumah orang lain, martanda. Lama-lama orang akan benci sama saudara. Amin. Amin. Pagi-pagi udah saudara nongol depan rumahnya. Sampai sore. Orang mau kerja pun nggak bisa ngawani saudara. Duduk di pintu rumah pula itu saudara. Apa kata firman Tuhan? Jangan sering-sering datang ke rumah sesamamu, supaya dia jangan membencimu. Amin. Amin. Lama-lama di rumah orang pun apa yang dicakapkan? Bergosip. Mencampuri urusan orang lain. Bagus saudara kerja, urus rumah tangga saudara. Pikirkan apa yang bisa menghasilkan uang. Haleluya saudara. Amin. Itu tadi, jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang nggak perlu. Maka saudara belajar, baca Alkitab saudara, beli buku, tambah hikmat saudara. Haleluya. Amin. Paling ke rumah orang cuma apa yang saudara bilang? Saudara cakapkan mama si anu, bapak si anu. Nggak tambah pengertian saudara. Lama-lama jadi bodoh. Dosa pun tambah. Kemiskinan pun datang. Amin saudaraku. Amin. Masih semangat ini? Amin. Ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Amin. Amin. Terus suami saudara bisa bilang, istriku, banyak wanita telah berbuat baik, tapi engkau melebihi mereka semuanya. Amin. Wow. Amin. Amin. Itu mau yang keluar dari mulut suami saudara. Pujian, bangga dia memiliki saudara. Amin. Amin. Saya saudaraku sama istri saya ini enak kali saya dibuatnya. Amin. Dia bisa mengerjakan semuanya. Sehingga saya hampir tidak mengerjakan apapun. Haleluya. Fokus sama firman. Nah, saya fokus belajar. Ya kalau belajar, amin saudara. Semua bisa ditekelnya saudaraku, semua bisa ditanganinya. Wanita yang cakep, memang ditempa seperti itu dulu. Gak enak tempaannya saudara. Berpuluh tahun ditempa, amin. Direndahkan, diperlakukan macam-macam lah saudara. Tapi hasilnya muncul. Wanita yang cakap. Siapakah yang memilikinya? Abraham sendiri. Amin. Haleluya saudara. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin saudaraku. Amin. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Kalau kurang uang, saudaraku, lihat ya, kecantikan itu pun akan pudar nampak. Mencari cinta bisa berubah menjadi kebencian. Saudara mengerti? Amin. Gara-gara gak ada uang, orang bisa selingkuh. Saudara miskin, laki-laki. Lalu saudaraku ya istri saudara. Ya, datang laki-laki lain pula saudaraku ya kan. Bisa tergoda. Saudara mengerti ini? Jadi wanita yang cakap, amin. Amin. Laki-laki pun saudara jangan malas. Oke, satu yang terakhir saudara. Masih ada waktu saya sedikit ya. Roma 5.
Roma 5 dari ayat 3. Pak, apa yang harus saya hadapi ketika saya menghadapi tantangan, pencobaan, kesukaran? Ini dia. Yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan, Pak? Jadi saudaraku, selama kita mengikut Tuhan ini, selama hidup, kesukaran, tantangan, pencobaan pasti ada. Amin. Saya akan beritahukan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Amin. Saudara menghadapi kesengsaraan. Haleluya saudaraku. Apa maksudnya itu? Saudara menghadapi pencobaan, masalah, kesengsaraan, itu membuat saudara menjadi bertekun. Amin. Bertekun apa? Bertekun dalam mempercayai Tuhan. Amin. Bertekun berdoa. Amin. Bertekun bekerja. Bukan menyerah saudara. Amin. Amin. Itu membuat saudara semakin percaya sama Tuhan. Lalu dikatakan saudaraku, ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Iman itu harus diuji. Haleluya. Amin. Harus mengalami bentukan. Macam mana otot saudaraku? Otot dibentuk. Saya tanya saudara, macam mana otot dibentuk? Mengangkat yang berat. Melalui latihan-latihan. Amin. Amin. Melalui tantangan. Mengangkat yang berat. Otot rohani saudara pun dibentuk seperti itu. Saudara mengerti? Amin. Jadi saudaraku, waktu datang kesukaran, tantangan, kesengsaraan, saudara bisa bermegah, saudara bisa bersuka cita. Amin. Ini kesempatan bagi saya untuk percaya sama Tuhan. Amin. Untuk terus bertekun dalam iman. Amin. Bertekun mempercayai Tuhan. Amin. Berikan kepada saya. Ada dua gendangnya saudaraku kalau orang menghadapi kesengsaraan. Amin. Menyerah, pahit hati, atau apa? Bangkit, mempercayai janji Tuhan. Saudara mengerti ini? Kalau saudara mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan bisa ubahkan, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Yes. Amin. Haleluya. Masalah, kesukaran, kesengsaraan Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan bagi saudara. Amin. Memperkuat otot-otot iman saudara ini, amin. Sehingga akhirnya saudara tahan uji. Amin. Setelah diuji berkali-kali iman saudara, sehingga akhirnya saudara menjadi orang yang tahan uji. Amin. Wah, luar biasa, amin saudaraku. Amin. Coba saya bacakan dari apa ya? Firman Allah yang hidup. Demikian juga kita dapat bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Amin. Amin. Kita dapat bersuka cita waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita karena menolong kita belajar bersabar. Amin. 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 Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita. Saudara mengerti ini? Kesukaran, tantangan menghasilkan suatu watak yang kuat. Amin saudaraku. Amin. Kesabaran, ketekunan, saudara menjadi orang yang tahan uji. Watak yang kuat, apa? Watak yang kuat untuk dalam diri kita serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Amin. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Yes. Untuk membentuk iman yang teguh, yang kuat, harus melalui tantangan, rintangan. Kalau enggak, iman saudara akan lebek. Haleluya. Amin. Itu makanya saudara, kalau ada tantangan, rintangan, halangan, bersuka cita saudara, bermegah dalam Tuhan. Amin. Ini Tuhan ku pakai untuk memperkuat imanku. Yes. Untuk memperkuat kesabaranku. Aku bertekun dalam doa, bertekun dalam iman, bertekun mempercayai Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Amin.
Itu membuat saudara semakin setiap kali ada tantangan, membuat saudara semakin lebih mempercayai Tuhan. Semakin lebih mempercayai Tuhan. Seperti minggu lalu, saudara menolak untuk tidak percaya. Amen. Aku menolak untuk tidak percaya. Aku menolak untuk menyerah. Amen. Roh Tuhan ada dalamku. Haleluya saudaraku. Aku bersabar. Aku bertekun. Amen. Aku pasti memperoleh janji Tuhan. Amen. Bukan menyerah, bukan lari dari kenyataan. Masalah dihadapi saudaraku. Yes. Jangan jadi pengecut. Firman Tuhan bilang, bersikap sebagai laki-laki. Wow, amin. Bukan ada masalah lari saudara. Saudara pikir dengan lari masalah selesai. Tidak. Amin. Amin. Ada masalah, datangi, selesaikan. Bertindak sebagai laki-laki. Haleluya. Haleluya. Kesukaran, saudara mengalami kesukaran sekarang, ekonomi. Amin saudaraku. Amin. Biar itu membentuk watak yang kuat dalam saudara. Membentuk saudara menjadi orang yang mempercayai Tuhan. Bukan menjadi orang yang tawar hati, putus asa, gak punya pengharapan, marah sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Tuhan, apapun yang terjadi, aku memilih percaya sama. Amin. Sekalipun tubuhku diremukkan, jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhenti. Yes. Haleluya. Seperti saya pernah dengar itu lagu itu. Tadi kita nyanyikan ya. Amin saudara. Bisa jadikan bahan khotbah juga itu. Saudara berkati sejauh ini. Amin. 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 Kalau saudara ada masalah, saudaraku bersuka cita melompat saudara. Yes. Oh, haleluya Tuhan. Ini latihan iman lagi nih. Oh, untuk membentuk otot-otot rohaniku, untuk lebih mempercayai Tuhan. Aku bersuka cita, aku bermegah ini. Kesempatan bagiku untuk lebih mempercayai Tuhan. Amin. Membentuk kesabaranku, watak yang kuat dalam hidup. Membentuk apa? Watak yang pantang menyerah. Yes. Haleluya. Never give up. Never give up. Bukan saudara menjadi orang yang gampang menyerah, putus asa. Mengerti saudara ini? Amin. Berdiri sebagai laki-laki. Yes. Bersikap sebagai laki-laki. Yes. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdiri.